Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi maddalana mawaida ihsanihi wa in'amihi wa a'ada alaina ikramihi wa birrihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashkurullah azza wa jalla, sampai saat ini Allah masih memberikan limpahan hidayah. Allah masih memantapkan nikmat istiqamah hingga kita dapat melaksanakan syariat tahunan. Dan saat ini kita berada di tanggal 8 Ramadan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mungkin sempat di antara kita terdetik, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu ibadah yang mungkin sebagian manusia menganggap ibadah ini adalah ibadah yang berat? Menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Belum lagi di malam hari kita harus melanjutkan dengan ibadah sunnah salat tarawih 8 maupun 20 rakaat ditambah dengan witir. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah, maka di sini bersama kita mengkaji, mari bersama kita mengambil ibrah dan istinbat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Ramadan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan sebagai salah satu bukti cintanya kepada hamba-hambanya, terkhusus kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebagian manusia ada yang merasa terbebani dengan ibadah bulan Ramadan ini. Ada yang merasa berat, yang biasa menjalankan, mengikuti hawa nafsunya, tetapi di bulan Ramadan harus menahan dan bersabar atas apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka dari itu, dalam video singkat ini kami akan menyampaikan, mengingatkan buat kami pribadi dan kepada kita semua kaum muslimin khususnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bulan Ramadan. Sesungguhnya Ramadan adalah tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita dapat mengambil kesimpulan yang pertama, aspek maghfirah. Mungkin di antara kita terdapat manusia atau banyak di antara kita yang sudah melakukan maksiat, berdosa, melakukan amalan-amalan yang melanggar perintah Allah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan salah satu sarana untuk membersihkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Pernahkah kita sadari itu, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan Ramadan sarana untuk membersihkan, mensucikan kembali diri kita. Bahkan kita semua sudah sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Jelas di dalam hadis yang sahih ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya ada 2, iman wa ihtisab. Yang pertama, syaratnya adalah dengan keimanan. Dia berpuasa bukan karena keterpaksaan, bukan karena tidak enak dengan orang lain, tetapi dia benar-benar melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini karena hati, karena iman dan keyakinan atas perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan yang kedua, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Maka di sini kita patut bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memanggil kita. Sebuah panggilan dengan kalimat ya, sebuah panggilan sebagaimana orang tua memanggil anaknya. Allah hanya memanggil orang-orang yang memiliki iman. Maka barang siapa yang dengan sengaja tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, maka dia menafikan keimanannya kepada Allah. Kedua, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang-orang yang berpuasa dengan iman, Allah akan memberikan ganjaran yang besar, yaitu berupa ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Masya Allah, ikhwafillah, Allah akan mengampuni semua dosa yang pernah kita lakukan sebelum berpuasa itu.
dosa yang pernah kita lakukan sebesar apapun, kalau kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan iman wahtisab dan hanya mengharapkan ganjaran dari Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang pernah dia lalui. Kemudian aspek yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah sesungguhnya di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan al-jaza atau pahala. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa sesungguhnya barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan ganjaran pahala bagaikan amalan wajib di hari biasa. Terus bagaimana dengan orang yang melaksanakan amalan-amalan wajib? Orang-orang yang melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 10 kali lipat, bahkan lebih. Masya Allah. Maka jelas, mungkin kalau kita kembali saat ini kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa umat Nabi Muhammad yang kita pukul rata dilihat dari Nabiullah Muhammad yang berumur 60 tahun kurang lebih, sedangkan umat-umat terdahulu itu mereka memiliki umur-umur yang panjang. Kita tidak perlu iri dengan umat-umat sebelumnya. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah memberikan ganjaran kebaikan melebihi umat-umat sebelumnya. Ramadan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amthaliha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya amalan-amalan yang lain Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Orang yang bersedekah akan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Orang yang membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan beri kebaikan 1 huruf 10 pahala. Man qara'a harfan min Al-Quran falahu 10 amthaliha. Tetapi untuk puasa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam hadis qudsi, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan langsung membalasnya, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya, aku yang akan menilainya. Maka dari itu ikhwah fillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Ramadan adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, pernahkah kita sadari kenapa di bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan? Di sini kita bisa mengambil ibrah, kita bisa mengambil kesimpulan. Apabila kita hitung dengan tahun, maka kurang lebih orang yang mendapatkan kebaikan malam Lailatul Qadar bagaikan mendapatkan kebaikan 82 tahun kurang lebih. Sedangkan umur 60 tahun, tapi Allah memberikan kebaikan untuk 1 malam Lailatul Qadar 82 tahun. Ini adalah bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dari itu, mari kita buang perasaan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberatkan hambanya dengan Ramadan. Sungguh Ramadan tidak memberatkan kita. Bahkan Allah mengingatkan pada akhir, Allah memberikan kesempatan untuk mendapatkan kebahagiaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya kebahagiaan seorang hamba itu terdapat 2 waktu. Yang pertama ketika dia bertemu dengan Allah inda liqa'i rabbih, dan untuk di dunia kita tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan Allah kelak ketika kita ditakdirkan dan diberikan rahmat oleh Allah masuk ke dalam surganya. Allah mengingatkan di dalam Quran surat Al-Qiyamah, ila rabbiha nadhira. Kemudian kenikmatan yang kedua atau kebahagiaan yang kedua adalah ketika mereka berbuka puasa. Maka dari itu kita bersyukur menjadi umat Rasulullah, kita bersyukur masih bertemu dengan Ramadan. Maka dari itu ikhwati fillah, saudaraku yang mulia, mari bersama-sama kita maksimalkan Ramadan tahun ini dengan memperbanyak amal saleh. Kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan maksiat, kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena sesungguhnya harapan Allah Subhanahu wa taala keluar dari Ramadan, kita terlahir bagaikan bayi yang baru lahir. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.